konten yang kayak begini. Kalau betul mau coba rasa makanan Indonesia, ikut macam cakap kakak tadi tuh, datang ke tempat-tempat yang hotel 5 bintang, tempat makan yang bagus. Barulah keren, barulah kau nilai makanan di sana macam mana, baru kau nilai makanan dia punya cawan berkulat apa tidak, atau macam mana. Ini datang ke warung-warung kau buat video makanan di Indonesia kotor. Sedia maklum lah macam mana keadaan kalau pocket tidak kuat guys. Janganlah terlampau komplain. Datang ke tempat orang, belajar budaya, belajar tradisi, belajar cara bersosial, belajar keadaan sekitar di sana, bukan menilai. Kalau mau membandingkan tempat itu dengan tempat asal yang dia tinggal, bagus dia jangan datang ke Jakarta, bagus jangan travel. Assalamualaikum sampurasun kumaha damang good people, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Nah guys, hari ini kita akan nonton sebuah video orang Malaysia datang ke Indonesia bercuti dan dia bagi rate kosong daripada 10 guys di Jakarta ini. Jadi kenapa dia rate, kita akan nonton video ini. Link daripada video ini saya letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua simak. Pertimbangkan untuk subscribe atau follow nanti, dan kalian bisa komenlah, berkomentar di video saya ini apa pendapat kalian kalau saat menonton video ini guys. Moga-moga kawan-kawan semua yang nonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ojo lali di subscribe channelku good people. Tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Oke, first impression kejap. Kita ulang balik tengok apa dia bilang tadi. Oke. Kalau tak datang ke Jakarta, aku takkan tahu yang first impression kita orang kotor, serabut. Kita orang makan dekat restoran. Apa yang dia coba cakap nih? Kita orang makan dekat restoran, still kotor, cawan berkulat, nasi ada macam ulat. Nasi macam ada ulat, padahal nampak elok je dekat luar. Kan dia cakap nih, kita orang makan dekat restoran. Oh, dia orang makan di restoran. Dari luar nampak elok lah, tapi bila dia nampak, dia bilang ada cawan tuh berkulat dan nasi itu macam ada ulat. Kalau betul ada, kenapa tidak panggil tuan kedai bagi tahu kan guys? Pelik juga dia nih. Kenapa dia tidak panggil lah? Kenapa panggil tuan kedai lah, Mas? Boleh ditukar enggak? Bilang kah? Ini terus buat konten gini. Oke, kita tinggal lagi. Tengok oke, jawabun. Another restoran kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor weh, dia bilang. Semua kotor weh, dia bilang. Kalau begini mana? Kalau pendapat saya lah, tengok video ini kan. Kalau dia mau yang high class, pastikan duit pocket dia cukup kan. Kalau yang dia mau sekadar merasa suasana di Indonesia, dia datang ke tempat begini tidak masalah saya rasa. Tapi kalau dia rasa macam semua dia mau komplain, datanglah ke tempat yang berkelas tinggi. Indonesia juga punya banyak tempat yang berkelas tinggi gitu kan, yang mampu. Kalau dia mampu, jangan buat konten begini. Jangan datang ke negara orang, kita datang, kita tidak mampu, tapi kita berlagak macam mampu kan. Lepas itu kita buat konten begini, viral, dihujat netizen nanti, baru jadi mangsa keadaan, buat video minta maaf. Oke, kita tinggal lagi. Macam mana dia orang boleh makan tepi jalan macam nih? Aduh, tapi hotel Bukit orang, oke dia puas hati lah sama hotel dia konon. Oke, kita tinggal. Tapokmu kapan dihujat wong sak Indonesia Raya rasakno kowe? Oke, jadi overall dia puas hati lah. Jadi Grab pun orang puas hati lah. Tapi kalau menurut saya guys, kalau pendapat saya pribadi, kalau datang ke tempat orang tuh janganlah yang sampai macam buat video begini nih. Kalau kita mau rate, pastikan kita datang ke tempat yang
yang berkelas begitu. Maksud saya berkelas, kalau mampu datang ke tempat yang bagus, dia rate tempat itu, pasti akan orang pun tidak akan bercakap. Tapi kalau kau datang di tempat macam ini dengan budget dengan duit pocket yang tidak seberapa, di tepi jalan kita sedia maklum lah kan, makanan tepi jalan macam mana, kita restoran yang begitu macam mana, janganlah demand lebih-lebih begitu maksud saya guys. Jujur saya pelik lah kenapa dia buat konten macam ini. Saya rasa dia cuma pening saya. Kita sambung lagi nonton guys. Kapok Mbak kapan Malaysia. dihujat wong sa Indonesia Raya rasa no kowe, ha. Pertama-tama buat Mbak yang dari Malaysia itu ku ucapkan banyak-banyak thank you, banyak-banyak terima kasih atas kunjungan Anda ke Jakarta ya. Terima kasih juga karena Mbak sudah memberikan penilaian terhadap kota Jakarta, kota yang membesarkan saya, tempat di mana saya besar di Jakarta ya. Terima kasih. Tapi sepertinya ada yang salah dari ratingmu ya, Mbak. Kupikir rating 11 dari 100 itu udah paling parah. Ternyata ada lagi 0 dari 10. 0. Nggak ada 1%, nggak ada 0,1% itu kayak mana? Lalu aku tahu yang Mbak rating itu adalah Jakarta, dan Jakarta itu adalah kota. Jadi Mbak itu bukan ngerating Indonesianya, paham aku. Tapi kayaknya nggak semua rakyat Indonesia paham. Tapi Mbaknya tahu nggak kenapa Mbaknya hampir dihujat satu Indonesia pengguna TikTok gitu? Tahu nggak kenapa? Karena Jakarta bagian dari Indonesia. Dan tahu apa? Karena Jakarta adalah bagian dari ibu kota, pernah menjadi ibu kota. Terus kenapa sampai akhirnya banyak banget konten kreator dari Malaysia yang ikut-ikutan juga bikin video kayak gitu? Karena Mbaknya dari Malaysia. Dan kebanyakan mereka pun sudah pernah ke Indonesia dan mereka sudah pernah menginjak Jakarta. Terus Mbaknya juga nggak tahu kan kalau netizen Indonesia, apalagi netizen Jakarta itu congornya itu pedes gitu. Tapi coba deh Mbak, kalau misalkan daerah Mbak gitu ya, di rating 0/10. Semua pun marah. Gimana Mbak rasanya Mbak? Di rating 0/10 walaupun benar memang daerahnya kotor, tapi di rating sampai media sosial itu 0/10 gitu. Hah? Sakit hati nggak lo? Sakit nggak? Nggak, lu yang sakit berarti. Terus aku mau tanya, kau bilang Jakarta itu kotor, memang di daerahmu itu tak ada sampah kah? Tak ada orang buang sampah berserak gitu? Nggak ada? Saya tahu Mbak, saya sadar sebagai warga Jakarta memang Jakarta itu masih banyak sampah berserak. Tapi saya yakin Jakarta itu bukan 100%, 1000% daerah yang kotor Mbak. Begitupun dengan daerah Mbak. Pasti daerah Mbak juga banyak kan sampah, nggak mungkin nggak ada. Terus Mbak, warung, warteg Mbak bilang restoran. Trotoar dibilang jalanan kota. Pasar dibilang mall. Saya nggak tahu apakah ini karena perbedaan bahasa atau gimana ya, saya nggak ngerti. Tapi tolonglah kalau sampai bilang makanan Jakarta itu kotor, ada ulatnya gitu. Terus menurut lu, kita yang di Jakarta makan ya, nasi Mbak, pakai itu ulet maksud gitu. saya tadi kan. Gitu konsepnya. Lah yo makane Mbak, nek mau jalan-jalan iku lho yo, di research research gitu. dulu. Dicari tahu dulu ngono lho. Mau melayu ndi, jalan-jalan ning ndi, makan ning ndi ngono lho. Gue pribadi pun kalau jalan-jalan ya pasti cari di Google, dan yang nongol di Google itu pasti bagus-bagus. Walaupun gue dikasih tujuan ke pasar gitu, tapi pasti pasarnya tuh pasar yang bagus gitu loh. Berarti nggak maksud gue. Kayak misalkan gue mau ke Thailand gitu, terus gue mau ke pasar, pasti ditunjukinnya tuh pasar night market atau pasar Pratunam atau pasar apa gitu, pasarnya tuh yang bagus gitu loh. Menurut lo yang punya pasar cuma di Jakarta doang, di negara lain nggak ada pasar gitu. Mbaknya aja ke Tamrin City bilang harganya overrated. Hah, udah kelihatan kan dompetnya berapa? Terus lo bilang baju-bajunya nggak sesuai sama taste lu, nggak sesuai sama selera lu. Memuna. Lu kate kalau gua ke Malaysia atau gua ke negara mana gitu semua bajunya sesuai sama selera gua. Hah? Nggak gitu. Udah gitu yang lu foto, yang lu masukin di video TikTok lu itu kebaya encim atau apa gitu lah ya di Tamrin City gitu ya kan. Lu tau nggak itu baju itu bisa dibilang semacam baju adat gitu baju lah. Bisa adat dibilang lah. kayak gitulah ya istilahnya. Terus lu berharap baju Jakarta itu sama kayak baju Malaysia gitu. Baju icon Jakarta itu sama gitu kayak baju di Malaysia. Nggak bisa Mbak. Sama gitu kayak Brunei, Filipina, Thailand sama gitu. Enggak. Setiap negara itu punya kekurangannya. Mau lu ke negara terhebat di dunia pun pasti ada kurangnya. Mbak, lu ke Tamrin City aja bilang overrated. Gimana lu ngeliat H&M, lihat GI, lihat yang branded yang lain gitu. Itu baru di Tamrin City. Belum di ITC, Mangga 2, Tanah Abang. Kalau di Tamrin City aja lu kata mahal, lu gimana belanja di H&M, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka gitu gimana? Mbaknya tahu nggak ya kalau Jakarta tuh banyak gitu, ada Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan gitu, tau nggak ya? Dia tahu juga nggak ya kalau anak-anak SCBD tuh, chill banget gitu loh. Coba dah kalau mbaknya tuh makan di Sky BCA gitu ya, di Hensin gitu coba, di Animale gitu ya, biar nggak ada uletnya gitu. Di Mulia, itu yang maksud ya kan? saya tadi guys. Di Pullman gitu, makan di hotel-hotel yang 5 star gitu Mbak. Lu ngapain sih Mbak?
Baru kali ini keluar negeri. Oke guys, jadi itu yang saya maksudkan guys. Kalau duit pocket tidak cukup, datang ke tempat orang, janganlah rating yang begitu. Sebab kita tahu kan, semua betul apa yang dikatakan tadi. Semua negara di dunia ini, tidak ada negara yang sempurna guys. Tidak ada, pasti ada kekurangan dah. Tapi jangan kita terlalu macam mana menilai sesuatu. Padahal kita baru beberapa hari di sana. Banyak lagi tempat di Indonesia, khususnya Jakarta, tempat-tempat yang bagus guys. Video ini yang saya dapat nih pun kiriman daripada sahabat yang ada di Jakarta. Apa pendapat abang tentang ini, dia bilang. Tentang video ini orang Malaysia kasih nilai 0 daripada 10, dia bilang. Terus saya pikir, wah, kenapa lagi nih ada ribut kayak gini nih, viral kayak begini. Orang Malaysia buat hal lagi guys. Padahal ini menaikkan salah satu begini, maksud saya saling bantu-membantu lah yang lebih bagus. Kita naikkan sama-sama negara kita. Jangan menjatuhkan salah satu negara, jangan jatuhkan negara masing-masing guys. Kita tingkatkan kita punya quality bersosial ataupun berkonten begitu. Janganlah buat konten yang kayak begini. Kalau betul mau coba rasa makanan Indonesia, ikut macam cakap kakak tadi tuh, datang ke tempat-tempat yang hotel 5 bintang, tempat makan yang bagus. Barulah keren, barulah kau nilai makanan di sana macam mana, baru kau nilai makanan dia punya cawan berkulat apa tidak, atau macam mana. Ini datang ke warung-warung kau buat video makanan di Indonesia kotor. Sedia maklum lah macam mana keadaan kalau pocket tidak kuat guys. Janganlah terlampau komplain. Datang ke tempat orang, belajar budaya, belajar tradisi, belajar cara bersosial, belajar keadaan sekitar di sana. Bukan menilai. Kalau mau membandingkan tempat itu dengan tempat asal yang dia tinggal, bagus dia jangan datang ke Jakarta, bagus jangan travel, bagus travel di sekitar Malaysia saja kan guys. Nah, itu kalau menurut pendapat saya. Saya memang tidak setuju lah dengan pendapat orang Malaysia ini. Sebab keterlaluan berkonten nih, biar berkonten dari hati, dari yang ikhlas, buat sesuatu itu dari ikhlas. Janganlah yang mau publikasi memburukkan nggak bisa guys. Saya ikut emosi nonton. Apalagi kalau tempat, memang siapapun kalau kena buruk tempat dia memang marah guys. Saya pun nampak susah mau cakap guys. Jadi saya rasa sampai itu sajalah video saya pada kali ini guys. Jadi moga-moga video ini menghibur kalian. Silahkan komen di ruang komentar di bawah apa pendapat kalian. Dan sampai di sini dulu lah video kali ini ya guys. Jadi kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena nonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.